Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Ya. Hari ini meskipun masih tetap di rumah, kita harus tetap semangat beribadah. Dan hari ini kakak ditemani oleh kakak Welly. Hai kakak Welly. Dan kakak Putri. Halo kakak Putri. Ya, mulai ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku naikkan padamu. Tuhan sudah jaga kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bertambah cintanya. Terima kasih Tuhan, ku naikkan padamu. Tuhan sudah jaga kami Sepanjang hari matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik, mari tundukkan kepala. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Nah, adik-adik, Kak Arnold mau bertanya. Di sini siapa yang pernah berjanji dan dapat janji? Atau dijanjikan oleh mungkin papanya atau mamanya atau teman-teman? Kak Willy pernah dijanji atau berjanji? Oh, Kak Putri pernah? Nah, kalau orang berjanji, pasti dia akan selalu mengingatnya. Begitupun kalau dijanji, pasti akan selalu diingat apa yang dijanjikan. Dan kalau misalnya janji itu tidak ditepati atau tidak ditepati oleh orang yang berjanji, pasti orang yang dijanjikan akan merasa kecewa. Jadi, kalau adik-adik semua berjanji, harus ditepati, ya. Sama seperti Tuhan, Dia juga berjanji kepada kita anak-anaknya. Dan Dia selalu ingat akan janjinya itu, yaitu selalu mengasihi dan menyayangi kita. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-106, ayatnya yang ke-45, yang berbunyi, Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Kita tadi adik-adik sudah memuji Tuhan melalui nyanyian, gerakan, dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Namun sebelumnya, semuanya lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Dan pada saat ini kamu mau mendengarkan ceritamu yang baru. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak pembimbing yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang punya teman baik? Wah, pasti semuanya punya teman baik. Kakak juga punya teman baik. Biasanya teman itu kita tempat cerita, kita bermain bersama, ya. Iya, nah, adik-adik, ada juga orang yang sangat baik. Iya, orang yang sangat baik. Dia punya banyak teman. Kira-kira ada yang tahu siapa orang ini? Iya, orang ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya banyak teman. Tapi adik-adik, sayangnya waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua teman-temannya itu yang selalu bersama-sama dengan dia, yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun pergi, semuanya menghilang waktu Tuhan Yesus ditangkap. Mereka takut kalau mereka mengikuti Yesus, mereka juga akan ditangkap. Nah, salah satu dari teman Tuhan Yesus itu, dia adalah Petrus. Iya, Petrus juga lari dan dia takut kalau nanti dia juga ditangkap. Nah, tapi ada orang yang bertanya sama Petrus, hamba perempuan Petrus. Dia bertanya, Petrus, bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Tapi apa jawab Petrus, adik-adik? Dia jawab, hah? Apa maksudmu? Aku tidak mengenal orang itu. Siapa orang itu? Wah, Petrus menyangkal dan dia tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Dan dia pergi lagi. Dia bertemu seorang hamba yang lain. Hamba yang lain juga bertanya sama Petrus, woi, bukankah orang ini yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Wah, tapi Petrus kembali menyangkal, adik-adik. Hah? Aku tidak mengenal siapa itu Yesus. Apa maksudmu? Aku tidak mengenal siapa itu Yesus. Wah, sudah 2 kali ditanya, sudah 2 kali juga dia menyangkal, sudah 2 kali Petrus menyangkal. Nah, dia pergi lagi, tapi orang-orang di situ tahu. Dan dia bilang, ini orang yang selalu pergi sama Tuhan Yesus, tidak salah lagi. Tapi Petrus menjawab, tidak, saya bersumpah saya tidak kenal sama Yesus ini. Nah, tiba-tiba adik-adik saat itu ayam berkokok. Wah, Petrus ingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Wah, Petrus ingat perkataan Tuhan Yesus itu dan dia menyesal, adik-adik. Dia pergi dari situ, dia menangis. Dia mengakui kesalahannya. Dia menangis, saya sudah bersalah Tuhan, saya sudah tidak mengakui engkau. Iya, Petrus ini mengakui kesalahannya dan dia menyesal, adik-adik. Wah, jadi apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama yaitu adik-adik dan kakak jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, orang Kristen. Iya, Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah mati, dikubur dan dia bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa kita. Jadi adik-adik jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua, Bapak Petrus tadi mengakui kesalahannya.
dia jujur sama Tuhan. Nah, dan kita juga saat ini, kalau kita punya salah, kalau adik-adik punya salah, kalau kakak punya salah, mari kita mengakuinya. Dan kesalahan apapun yang kita lakukan, mari kita jujur untuk mengakuinya, adik-adik. Ya, janji? Iya, janji pastinya ya. Demikian cerita kita. Ceritanya diambil dari Alkitab, dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Jangan lupa untuk baca ya sama orang tua. Oke? Ya, judul cerita kita yaitu Petrus menyesal dan bertobat. Petrus menyesal dan bertobat. Ya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Untuk itu semuanya, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap ibadahmu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa bagi adik-adik sekolah minggu kami, baik dalam pendidikannya dan masa bermainnya, Tuhan kiranya memberkati. Dalam masa bertumbuhnya juga, Tuhan kiranya memberkati. Dan tak lupa kami berdoa bagi orang tua kami yang ada di rumah, Tuhan kiranya memberkati dalam pekerjaan, dalam menjaga, merawat, serta membesarkan kami anak-anaknya, Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua kami. Dan bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah itu semua dapat menjadi tubuh, jasmani, dan rohani bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Dan tak lupa pula kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam setiap pendidikan maupun dalam pekerjaan kakak-kakak sekolah minggu kami, serta dalam pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa bagi persembahan kami yang telah kami bawakan, semoga persembahan ini dapat berguna bagi gereja. Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang telah kami berikan, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, Tuhan kiranya memberkati dari jajaran atas hingga terbawah, Tuhan kiranya memberkati. Dalam melawan COVID-19 juga, semoga COVID-19 ini dapat segera berlalu, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami, sempurnakan dan terima doa permohonan kami di pagi ini yang anak-Mu bawa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami, doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-27b.
Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Amin. Menutup ibadah kita, mari kita menyanyi lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini. Kakak Arnold, Kakak Welly, dan Kakak Putri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.